Halo teman-teman, selamat datang di kelas PHP, di mana di kelas ini kita akan bahas tentang fitur-fitur baru yang ada di PHP versi 8.1 ya. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya kerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, dan juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya ada butuh konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum belajar, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya, dari kelas PHP dasar, PHP OOP, dan juga PHP 8. Jadi ini akan fokus membahas fitur baru di PHP 8.1 ya. Jadi PHP 8-nya sendiri sudah saya buatkan videonya, fitur-fitur barunya di kelas PHP 8. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Oke, agendanya apa sih? Agendanya kita beneran di sini total akan membahas fitur-fitur baru yang ada di PHP versi 8.1. Dari contohnya ada enumeration, ada read-only properties, ada first class callable syntax, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali ya agendanya yang akan kita bahas, dan di sini fokusnya hanya membahas tentang fitur-fitur barunya PHP 8.1. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang enumeration. Salah satu fitur yang biasanya ada di bahasa pemrograman yang lain ya dan sudah umum ya. Nah, ini biasanya namanya adalah enum ya. Nah, akhirnya di PHP 8.1 ada fitur enum. Enum adalah tipe data yang biasanya nilainya terbatas atau sudah ditentukan di awal ketika kita membuat kode programnya. Nah, sebelum ada enum, biasanya manual ya, membuat konstan di PHP. Contohnya, contoh yang paling simpel misalnya tipe data gender atau jenis kelamin. Biasanya kita ada pria, wanita misalnya. Nah, biasanya kita buatkan sebuah konstan string misalnya, pria dan wanita misalnya ya. Atau misalnya level misalnya ya, ada info, ada misalnya warning, ada error. Nah, itu juga biasanya kita buatkan constants-nya. Atau contohnya kalau teman-teman bikin sebuah data untuk membership tipenya, contohnya ada regular, ada premium, ada VIP, dan sebagainya. Biasanya yang value-nya, nilainya terbatas ya, kita biasanya buatkan dalam bentuk konstan. Nah, tapi itu dulu ya, sebelum PHP 8.1. Nah, di PHP 8.1 kita bisa ganti tipe data seperti itu, nggak perlu lagi bikin konstan. Kita bisa gunakan tipe data enum. Nah, untuk membuat enum ini, kita bisa menggunakan kata kunci yang namanya enum. Nah, seperti apa? Jadi, seperti ini. Jadi, kita bisa gunakan kata kunci enum, lalu di sini tipe enumnya apa, lalu nilai-nilai enumnya cukup gunakan case. Jadi, case misalnya male, case female. Jadi, sederhana sekali. Jadi, ini mirip membuat kelas, cuma bedanya kata kuncinya enum ya. Lalu, untuk value-value-nya, misalnya contohnya di sini ada 2, kita gunakan case yang pertama apa, case yang kedua apa, kalau mau lebih dari 2, silakan masukkan lagi. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba buat. Di sini saya akan buat sebuah file PHP, namanya adalah... Oke, kita bikin file aja, tadi samakan dengan ini ya, customer. Oke, kita bikin di sini file PHP customer. Oke, di sini kita buat dulu tipenya, berarti di sini kita bikin enum ya. Nah, di sini enumnya gender. Nah, oke, saya akan ubah dulu tipe ininya. Ini defaultnya saya pakai PHP ya, PHP 7. Saya akan switch ke PHP 8.1 language levelnya. Nah, lalu kita bikin case male, case female. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, jadi ini mirip seperti kelas biasa. Jadi ini kita bisa anggap sebagai tipe data. Jadi selanjutnya, teman-teman bisa gunakan contohnya gender ini di manapun. Contohnya misalnya kita bikin kelas namanya customer, lalu teman-teman mau bikin misalnya properti, yang pertama misalnya propertinya, oke kita public propertinya misalnya string gitu ya. ID misalnya,
string name contohnya, dan di sini misalnya kita bikin public gender seperti ini. Nah, ini juga bisa. Jadi ini artinya gender ini tipe datanya adalah gender. Atau kalau teman-teman mau bikin konstruktornya juga bisa. Kita bikin konstruktornya, saya auto generate di sini. Nah, kita bikin konstruktornya di sini contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa jadi parameter. Di sini ada gender. Atau mau dipromot langsung aja. Nah, di sini juga bisa ya. Jadi kita promote langsung seperti di fitur PHP 8. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi ini kalau teman-teman mau membuat enum. Jadi artinya ketika kita nanti masukkan ke parameter yang ketiga ini, teman-teman bisa masukkannya cuma 2 nilai, male atau juga female. Jadi tidak bisa memasukkan tipe data yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan enumnya? Untuk menggunakan enumnya, kita bisa menggunakannya seperti mengakses static field. Jadi cukup gunakan ..2.2 seperti ya. Dan enum juga memiliki sebuah static function yang namanya cases. Nah, ini untuk kalau teman-teman misalnya pengen tahu isi dari enumnya itu ada apa aja case-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan cases seperti ini. Oke, contohnya. Jadi misalnya kita bikin sebuah function say hello misalnya ya, lalu di sini parameternya customer tadi. Lalu kita cek misalnya kalau customer gendernya, nah gender ..2.2 male ya. Nah, kita return-nya hello apa. Kalau misalnya else if, kalau gendernya sama dengan gender ..2.2 female, lalu di sini return-nya apa misalnya ya. Lalu di sini else return-nya apa. Jadi teman-teman gunakan ..2.2 seperti ini. Jadi mirip seperti kita mengakses static field ya. Oke, kita coba buat. Jadi di sini saya akan buat sebuah function namanya say hello ya. Say hello, di sini customer, parameternya, di sini return-nya adalah string. Oke, selanjutnya di sini kita cek kalau customer-nya gendernya sama dengan gender male. Nah, contohnya di sini, ini return misalnya hello Mister ya. Lalu di sini kita ambil titik customer name-nya. Nah, seperti ini. Else if customer gendernya sama dengan gender female contohnya. Nah, lalu kalau bukan, kita nggak perlu pakai ini. Nah, selesai. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau panggil, contohnya ya, say hello, kita bikin customer dulu. Jadi bikin customer-nya cukup new customer. Di sini ID-nya contohnya 1, di sini ada name-nya contohnya Budi. Nah, di sini gendernya misalnya ya, gender male. Seperti ini. Lalu di sini juga misalnya 2 ini, lalu di sini female. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita coba panggil menggunakan say hello, lalu panggil seperti ini. Ini juga say hello, panggil seperti ini. Karena say hello itu return-nya string ya, saya akan coba vardam saja. Ini juga vardam seperti ini. Jadi cara mengaksesnya, teman-teman bisa gunakan seperti ini, ..2.2. Oke, kalau kita running hasilnya, nah hasilnya keluar seperti ini. Hello Mr. Budi dan hello Mrs. Sinta ya. Jadi seperti ini. Oke, gimana kalau teman-teman ingin dapetin semua case ini? Nah, teman-teman cukup gunakan tipe enumnya, contohnya di sini gender ..2.2. Lalu di sini ada static namanya cases. Cases ini dia akan mengembalikan male dan juga female, tergantung di dalamnya di sini ada berapa banyak. Kalau di sini ada 5, ya dia balikannya di sini adalah array isinya 5. Ya. Jadi kita coba lagi di sini, coba vardam. Coba running. Nah, hasilnya lihat. Jadi ini adalah array ya. Isinya ada enum yang pertama adalah gender male, enum yang kedua adalah gender female. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin semua data enumnya, teman-teman bisa gunakan static function cases ini.
Nah, sekarang kita bahas tentang bucket enumerations ya. Jadi, kadang saat kita membuat enum, kita ingin data enum tersebut merepresentasikan data lainnya. Misalnya data string atau integer, karena secara default itu tidak bisa. Enum ya enum. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman di kode programnya pengennya enum, tapi nanti ketika dimasukkan ke database misalnya, teman-teman pengen datanya jadi string misalnya, atau bahkan jadi integer. Nah, untungnya PHP enum itu mendukung hal tersebut. Jadi caranya kita bisa menambahkan titik 2 lalu diikuti dengan tipe datanya. Jadi bucket tipe datanya ya. Jadi di belakang enum itu tipe datanya apa gitu ya. Misalnya enum gender titik 2 string. Artinya apa? Artinya enum gender ini bisa merepresentasikan tipe data string. Kalau teman-teman misalnya gender titik 2 integer gitu ya, maka artinya enum gender ini bisa merepresentasikan tipe data integer. Tapi bukan berarti otomatis dikonversi menjadi string atau integer ya, tapi teman-teman bisa lakukan konversi secara manual gitu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Contohnya kita ingin yang male-female ini jadinya tipenya bisa dikonversi menjadi string ya. Jadi teman-teman bisa gunakan enum gender titik 2 string seperti ini. Nah, ketika teman-teman tambahkan titik 2 string, maka setiap case-nya teman-teman harus tambahkan sama dengan value string-nya apa. Kalau di sini integer, ya teman-teman harus masukkan value integer-nya apa. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita akan ubah. Jadi di sini tambahkan titik 2 string. Nah, otomatis ini kalau teman-teman harus tambahkan. Contohnya di sini Mr. Di sini misalnya MRS. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Teman-teman kalau coba running, juga hasilnya sama aja. Nggak ada yang berubah. Nah, lantas untuk apa kalau gitu? Nah, ketika teman-teman tambahkan gitu ya, bucket tipe datanya, string di sini, maka secara default nanti dia itu ada sebuah property ya, namanya name. Nah, teman-teman kalau pengen dapetin detail isinya ini apa, nah teman-teman bisa gunakan, bukan name, tapi ada field namanya value. Jadi begini caranya. Jadi salah satu keuntungannya kalau teman-teman menggunakan bucket enumerations adalah kita bisa melakukan konversi tipe data enumnya ke tipe data bucketnya. Jadi kalau ternyata tadi bucketnya adalah string, maka teman-teman bisa konversi ke string atau bahkan kebalikannya. Nah, kita bisa gunakan static function yang namanya from untuk mengkonversi dari tipe data bucketnya ke dalam enumnya. Atau try form. Kalau form itu kalau ternyata gagal, dia terjadi error. Tapi kalau try form, kalau dia gagal, maka balikannya adalah null. Ya teman-teman silahkan pilih mau from atau try form. Nah, selanjutnya, atau misalnya teman-teman menggunakan field value untuk mendapatkan tipe data bucketnya. Jadi jadi contohnya misalnya, saya hello-nya kita ubah nih. Jadi teman-teman cukup gunakan customer gender sama dengan null misalnya ya, maka return hello customer. Tapi kalau dia punya gendernya, kita ganti di sini, kita ambil yang value tadi stringnya. Jadi teman-teman cukup gunakan customer gender, gender itu kan tipe objeknya ya, gender ya. Lalu teman-teman tinggal ambil value. Seperti itu. Jadi di sini ketika teman-teman gunakan contohnya di sini gender male, nah dia itu punya value-nya. Value-nya ini isinya apa? Value-nya ini isinya adalah ini. Nah, ini. Kalau yang female, value ini isinya ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan ini, coba kita hapus ya bucket-nya ini. Ini dia nggak punya. Nah, dia cuma punya name aja. Kalau name itu sesuai dengan string male atau female-nya. Nah, dia nggak punya value-nya, kalau teman-teman lihat. Nah, tapi kalau teman-teman tambahkan string bucket-nya sama dengan Mr. sama dengan MRS contohnya. Nah, ini value-nya otomatis menjadi string ini. Jadi di sini dia punya value. Nah, dengan demikian kita nggak perlu manual lagi. Tinggal kita cek di sini ganti kalau customer gendernya tidak sama dengan null atau sama dengan null di sini. Nah, kita returnkan hello langsung ini. Else, nah kita returnkan seperti ini, tapi yang misternya nggak perlu di hardcode lagi ya. Jadi kita bisa tambahkan titik customer gender si value-nya seperti ini. Jadi ini semua di bawahnya kita hapus. Nah, jadi value-nya kita ambil dari string ini, bucket-nya apa gitu ya. Kalau teman-teman ini integer, ini juga harus integer. Oke, sekarang kita coba running. Kita lihat hasilnya.
Nah, hasilnya sama aja. Oke, ini kurang titik ya. Saya tambahkan titik. Coba running lagi. Nah, kita lihat di sini hello Mr. Budi dan hello Mrs. Sinta seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau ya silakan tambahkan seperti ini. Nah, termasuk ketika teman-teman contohnya, oh saya punyanya di sini misalnya value-nya misalnya mail-nya itu berupa string, Mr. seperti ini. Nah, teman-teman bisa konversi Mr. ini menjadi mail. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa gunakan gender. Di sini langsung titik 2 from. Value-nya apa? Mail contohnya. Atau langsung aja di sini ya, Mr. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini from, contohnya MRS. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Jadi, enaknya ada bracket itu, dia bisa dikonversi dari value-nya seperti ini. Kalau coba kita running, nah hasilnya lihat, sama. Gimana kalau teman-teman sampai salah? Contohnya di sini salah gitu ya. Karena salah itu nggak ada di sini ya. Ini kan Mr. sama Mrs. ya. Nah, saya running, nah lihat dia error. Salah is not valid backing value for enum gender. Jadi string salah itu tidak valid ya, bukan value valid untuk backing atau backed data dari si enum gender ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau ya pakainya try from ya. Kalau try from dia otomatis balikannya 0. Oke, kita coba kalau salah ya. Kita coba running. Nah, di sini error nih. Argumen gendernya dia tidak boleh 0 kebetulan ya. Kalau teman-teman mau tinggal di sini tambahkan jadikan nullable. Sorry. Seperti ini ya. Oke, kita coba running lagi. Nah, hasilnya nah dia nggak punya gender di sini ya. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau nambahin bracket enumeration. Sekarang kita bahas enumeration method. Jadi enum di PHP itu mirip seperti kelas biasanya sebenarnya. Dia juga bisa memiliki method atau juga function. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan method atau function ke dalam enum, itu juga bisa. Jadi tidak hanya isinya case data saja, tapi teman-teman bisa masukkan function juga. Contohnya, misalnya kita tambahkan function say hello. Nah, ini juga bisa. Lalu function in Indonesia misalnya. Teman-teman kita pengen tahu misalnya ya, Mr. sama Mrs.-nya dalam Indonesia itu apa misalnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Jadi boleh ya. Oke, kita coba. Jadi di sini di gendernya kita akan tambahkan di sini function say hello ya, langsung seperti ini. Jadi di sini tinggal return. Oke, tadi kita samakan aja ya. Ini string, ini returnnya hello, value-nya apa. Jadi ini balikannya string, lalu return hello ya, titik this value ya. Artinya value ini adalah si Mr. atau Mrs. ini. Atau kita mau bikin function in Indonesia misalnya ya. Ini tipenya string juga, balikannya contohnya. Nah, kita coba match this ya. Kalau misalnya dia itu sama dengan gender male, nah kita ganti menjadi tuan. Kalau gender female kita ganti menjadi nyonya contohnya ya. Jadi di sini kita langsung return aja, return. Di sini kalau dia gender male, kita ganti menjadi tuan ya. Kalau gender female, kita ganti menjadi nyonya. Seperti ini. Nah, selesai. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Oke, kita coba ya. Di sini kita vardam misalnya gender male, lalu kita panggil say hello. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini hello Mr. Kalau teman-teman tambahkan female, say hello. Nah, hello Mrs. Seperti ini. Atau kita pengen in Indonesia, contohnya ya. Jadi yang male in Indonesianya apa? Nah, di sini keluarnya tuan dan di sini keluarnya nyonya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan sebuah function atau lebih dari satu function ya, atau istilahnya method di dalam enum. Nah, selain metode biasa ya atau function biasa, kita juga bisa menambahkan static method di enum. Jadi teman-teman juga boleh menambahkan static method di enum. Nah, contohnya kita bikin static function from Indonesia.
mengkonversi dari string Indonesia di sini menjadi tipe gendernya. Nah, teman-teman juga bisa. Oke, jadi di sini contohnya kita tambahkan lagi ya. Jadi di sini saya akan buat misalnya function static ya, static function from Indonesia ini ya. Lalu di sini kita bikin string value-nya, balikannya adalah gender. Kita return match value kalau tuan, kita balikin gender male. Kalau nyonya, kita balikin gender female. Nah, selanjutnya kalau bukan, defaultnya kita throw error aja ya. Throw new exception unsupported Indonesian value contohnya. Nah, seperti ini aja. Nah, ini juga bisa ya kalau teman-teman mau. Oke, kita coba di sini. Vardam. Misalnya kita ambil gender from Indonesianya adalah tuan ya. Lalu from Indonesianya adalah nyonya. Lalu di sini misalnya salah ya. Kita coba running. Nah, hasilnya yang ini male, yang ini female, dan yang ini harusnya dia throw exception gitu ya. Jadi from Indonesianya yang value-nya salah itu dia throw new exception. Jadi seperti ini. Cuma ini nggak kelihatan ya, keluarnya di atas nih, unsupported Indonesian value. Oke, sudah benar. Ini saya komen dulu biar nggak terjadi error lagi. Ini kita kasih error seperti ini. Jadi bisa static juga ya, teman-teman mau menambahkan static itu boleh juga. Nah, selanjutnya enumeration juga mendukung yang namanya inheritance. Jadi enum juga bisa melakukan pewarisan di PHP. Nah, tapi terbatas pewarisannya. Pewarisannya ini hanya bisa mewarisi dari interface atau juga thread. Tidak bisa kelas atau juga enum yang lain, gitu ya. Oke, jadi contohnya kita punya interface namanya sayHello ya. Nah, di sini ada function sayHello-nya, kontrak untuk interface-nya. Nah, teman-teman bisa bikin enum gendernya ini implement sayHello misalnya. Bisa seperti itu. Oke, jadi di sini misalnya di atas kita bikin sebuah interface sayHello ya. Lalu di sini kita bikin function sayHello, return-nya adalah string. Nah, di sini enum gendernya kita bisa tambahkan implement sayHello seperti ini. Nah, kebetulan kita sudah bikin ya di sini sayHello. Jadi nggak perlu bikin lagi. Jadi ini juga bisa. Jadi enum itu bisa teman-teman gunakan untuk mengimplement interface. Tapi dia tidak bisa extend class ya. Dia cuma bisa implement interface atau juga use thread ya. Jadi kalau teman-teman punya thread, contohnya kita punya thread namanya Indonesia gender misalnya. Nah, teman-teman bisa nih tambahkan use Indonesia gender misalnya. Misalnya yang in Indonesianya kita pindahkan ke thread misalnya ya. Misal saja ini contoh. Jadi kita bikin thread misalnya Indonesia gender misalnya seperti ini. Nah, ini yang in Indonesia kita pindahkan contohnya. Saya pindahkan ke sini ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau pakai tinggal tambahkan use Indonesia gender seperti ini. Jadi enum juga bisa menggunakan thread atau implement si interface. Nah, selanjutnya ada yang namanya enumeration constant. Jadi enum juga bisa memiliki konstan ya, tapi enum tidak bisa memiliki properti atau atribut. Jadi kalau konstan itu bisa, tapi kalau properti atau atribut dia tidak bisa ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan konstan, contohnya teman-teman silakan, bisa, boleh, seperti ini. Tapi ingat, dia tidak bisa memiliki sebuah properti atau atribut. Jadi kalau teman-teman di sini mau tambahkan sebuah konstan gitu ya, jadi contohnya di sini unknown gitu ya, sama dengan unknown, ini bisa. Cara ngaksesnya seperti apa untuk konstansnya? Ya, ini seperti static aja, biasa gitu ya. Jadi teman-teman gunakan vardam, misalnya gender, unknown seperti ini. Jadi seperti static ya, seperti biasanya. Jadi ini keluar unknown. Nah, tapi teman-teman tidak bisa menambahkan yang namanya property. Jadi di sini teman-teman misalnya, oh saya mau tambahin property nih gitu ya.
propertinya misalnya string name gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Nah, lihat. Enums may not include properties. Jadi tidak boleh ada propertiesnya. Kalau misalnya constants dia boleh ya. Implement interface juga boleh, menggunakan thread juga boleh. Jadi seperti ini fitur baru enum ya di PHP 8.1. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman ada tipe data yang terbatas value-nya, seperti contohnya gender atau kategori level dan sebagainya, pokoknya jenis-jenis yang terbatas value-nya, nah teman-teman bisa tambahkan atau gunakan sekarang enum, tidak perlu menggunakan constants lagi. Sekarang kita bahas tentang read-only properties. Di PHP 8.1, sekarang terdapat kata kunci yang namanya read-only. Nah, ini bisa digunakan di property. Dengan menggunakan kata kunci read-only ini, sekarang kita kita bisa membuat sebuah property hanya bisa dibaca saja dan tidak bisa diubah lagi. Nah, read-only properties ini hanya ditentukan datanya sekali, pertama kali ya, dan di constructor. Nah, selanjutnya dia tidak bisa diubah lagi. Jadi teman-teman kalau membuat misalnya function yang mengubah properti ini tidak bisa lagi. Oke, ini contohnya. Jadi kita bikin kelas kategori contohnya. Di sini kita bikin property ID dan juga name. Ketika teman-teman tambahkan read only, maka dia hanya bisa diubah ketika teman-teman buat di constructor. Nah, selanjutnya teman-teman tidak akan bisa ubah lagi datanya. Walaupun teman-teman bikin dalam sebuah function gitu ya, dia tidak bisa diubah lagi. Jadi percuma teman-teman bikin misalnya setter method karena dia tidak akan bisa diubah lagi. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah file, PHP file, kategori. Kita bikin kelas kategori. Jadi kita bikin, biasanya kan kita bikin private misalnya string ID gitu ya. Lalu di sini name contohnya. Lalu biasanya kita akan buat getternya saja gitu ya. Jadi teman-teman bikin getternya saja tanpa bikin setternya, agar si ID dan name-nya tidak bisa diubah. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi bikin seperti itu. Jadi teman-teman bisa bikin ini sebagai public gitu ya. Nah, ini juga sebagai public. Lalu di sini kita tambahkan read only saja. Nah, gimana kalau kita langsung masukkan di sini? Nah, ini nggak bisa. Read only itu nggak bisa punya default value seperti ini. Jadi pengubahan si value-nya cuma bisa dilakukan di constructor. Nah, gimana kalau teman-teman bikin set ID seperti ini? Nah, set ID ini, teman-teman kalau mau, coba kita kalau dilihat di sini nggak error ya, tapi nanti apa yang terjadi kalau dia diubah berkali-kali? Contohnya, kita bisa bikin kategori sama dengan new kategori, set ID-nya 1 misalnya ya, habis itu set ID-nya 2. Kita coba running. Nah, lihat. Cannot modify read-only property ID. Jadi, ketika di set pertama kali, itu bisa berubah. Karena dia baru pertama kali diubahnya. Nah, selanjutnya setelah dia punya nilai 1, ketika di set 2, gitu ya, nah dia error. Errornya cannot modify read-only property. Jadi, tidak bisa diubah lagi. Jadi, cuma sekali aja diubahnya, gitu ya. Nah, sebenarnya disarankan teman-teman jangan menggunakan setter method kalau untuk mengubahnya. Karena kalau dia cuma sekali doang, gitu ya. Nah, disarankan langsung dideklarasikan di dalam si konstruktornya. Jadi, teman-teman bikin sebuah konstruktor yang mengubah si nilai ID dan juga name-nya. Seperti ini. Nah, paling aman tuh seperti ini. Jadi, kita bikin kategori sama dengan new kategori gitu ya. Misalnya, tinggal kita masukkan satu, misalnya gadget. Nah, selanjutnya, teman-teman ya tinggal akses saja. Misalnya, Fardam, kategori ID gitu ya. Kalau teman-teman coba ubah kategori ID-nya sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini otomatis error gitu ya. Cannot write to read only property. Jadi kalau teman-teman coba jalankan, nah dia nggak bisa cannot modify read only property. Jadi seperti ini. Jadi ini read only property. Jadi teman-teman bisa ambil datanya tapi tidak bisa diubah lagi. Nah, selanjutnya, read-only property juga bisa dibuat pada fitur PHP 8 Promoted Property.
Jadi dibanding teman-teman seperti yang tadi bikinnya seperti ini, teman-teman juga bisa langsung promote di sini di dalam si konstruktornya. Jadi bisa langsung seperti ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau, ini juga bisa, oh males deh bikin kayak gini misalnya ya, capek ngetik 2 kali. Ini kita hapus, cukup di sini bikin public, read only gitu ya. Nah seperti ini public, read only. Nah otomatis dia kan ada nanti property ID dan name, seperti yang sudah kita bahas di kelas fitur baru PHP 8 ya. Nah ini kita running, hasilnya sama aja seperti ini, dan kalau teman-teman coba ubah lagi, contohnya ya, kategori ID-nya sama dengan 2, nah ini otomatis error, cannot modify read-only property. Jadi ini kita komen error. Jadi ini adalah fitur baru di PHP 8.1, read-only property. Jadi teman-teman bisa bikin properti yang cuma bisa dibaca dan tidak bisa diubah lagi. Sekarang kita bahas tentang first class callable syntax. Nah, di PHP 8.1, sekarang kita bisa membuat sebuah reference ke function secara mudah hanya dengan menggunakan tanda titik sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, fitur ini mungkin sekilas memang jarang sekali teman-teman lakukan. Nah, di sini saya bahas karena memang ini kebetulan fitur baru saja ya, memang fiturnya ada di PHP 8.1. Oke. Contoh, kita akan buat sebuah class person, lalu kita bikin konstruktornya, lalu dia punya property name, ya. Lalu di sini ada say hello-nya. Oke, kita buat dulu di sini. Saya akan buat sebuah file namanya person. Kita buat class person di sini. Nah, lalu di sini kita buat sebuah konstruktor. Saya tambahkan property string-nya, name, lalu kita bikin function say hello ya. Oke, kita samakan di sini balikannya string dan di sini keluarnya cuma hello name, my name is, ambil dari property name ini. Jadi ini balikannya berupa string, di sini return-nya hello. Oke, di sini ada parameter string name ya. Hello name, my name is this name. Oke, selesai. Nah, jadi sekarang itu kalau teman-teman misalnya mau bikin sebuah reference ke sebuah function apapun itu, teman-teman cukup panggil si functionnya, lalu cukup tambahkan titik 3 kali di parameternya. Tidak harus function reference ke dalam objek person ini. Contohnya teman-teman juga misalnya mau ambil function apapun yang ada bawaan dari PHP misalnya, teman-teman juga bisa. Nanti si function reference-nya ini, gitu ya, variabel reference-nya ini teman-teman bisa panggil seperti manggil callable function biasanya. Jadi di sini contohnya reference, kurung buka, kurung tutup, di sini Budi. Jadi seakan-akan kita manggil person, say hello, parameternya adalah Budi. Jadi ini adalah fitur barunya. Memang sekilas mungkin emang kita sering pakai seperti ini ya. Memang mungkin jarang ya digunakan. Nah, tapi di sini saya bahas saja biar teman-teman tahu ada fitur seperti ini. Oke, kita coba. Jadi di sini saya buat person sama dengan new person. Lalu di sini name-nya echo contohnya. Lalu kita akan bikin reference ke dalam si person say hello. Nah, kita tambahkan titik 3 seperti ini. Nah, artinya referensi ini dia berupa callable sekarang ya. Jadi dia variabel yang isinya adalah callable function ke sini, version say hello ini. Jadi saya bisa panggil seperti ini langsung Budi. Nah, seperti ini. Ini kan return-nya kebetulan string ya di sini ya. Nah, kita akan var dump saja. Coba running. Nah, hasilnya hello Budi, my name is Eko. Nah, jadi seperti ini. Jadi reference ini ya. Jadi teman-teman pakai tanda 3 kali ini tidak hanya ke function yang ada di objek seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa misalnya str contents gitu ya, tinggal tambahkan 3 kali di sini seperti ini, kita simpan ke reference 2 misalnya. Nah, ini juga bisa. Gitu ya. Jadi otomatis di sini reference 2 itu ketika kita panggil sebenarnya kita manggil str content seperti ini ya. Ini saya akan komen dulu saja. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fitur baru di
PHP 8.1. Sekarang kita bahas fitur tentang new, ya, atau kata kunci new in initializer atau di initializers. Nah, sekarang kita bisa menggunakan default value di parameter dengan new initializer. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah parameter di function ataupun constructor, nah, biasanya teman-teman misalnya ada parameternya tipe datanya objek. Nah, ketika teman-teman mau membuat default value kalau tipe datanya objek gitu ya, contohnya kelas lain, itu teman-teman tidak bisa lakukan gitu ya. Nah, sekarang itu di PHP 8.1, teman-teman bisa bikin default value-nya menggunakan new initializer. Jadi teman-teman bisa gunakan misalnya default objeknya sama dengan new apa gitu ya. Nah, sebelumnya ini tidak bisa dilakukan. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci new sekarang di new di initializer atau di default value-nya. Oke, contohnya seperti ini misalnya. Kita sebelumnya sudah punya kategori, teman-teman selang bikin produk misalnya, lalu kita bikin constructor. Nah, di sini contohnya string name. Name itu kan biasanya gampang ya default value-nya sama dengan apa gitu ya. Nah, kalau tipe datanya objek seperti ini, contohnya kategori, nah ini kan susah ya, default value-nya tidak bisa gitu ya. Nah, untungnya di PHP 8.1 teman-teman sekarang bisa bikin default value menggunakan new di dalam si default value seperti ini. Jadi bisa kategori sama dengan new kategori apa. Artinya apa? Artinya ini default value-nya. Jadi kalau teman-teman tidak memasukkan datanya, nah otomatis dia akan manggil si default value-nya. Jadi ini menarik nih fitur ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan buat sebuah PHP file namanya product. Oke, kita akan require once dulu dir kategori. Lalu kita bikin kelas product ya. Lalu kita bikin konstruktornya. Nah, di sini kan biasanya kita kalau bikin default value, contohnya string name-nya sama dengan contohnya no name. Nah, seperti ini. Ini bisa ya string. Gimana kalau tipe datanya objek gitu ya? Public kategori misalnya kategori seperti ini. Nah sebelumnya untuk tipe data objek seperti ini nggak bisa teman-teman tambahin default value-nya sama dengan new itu nggak bisa sebelumnya. Nah tapi sekarang di PHP 8.1 teman-teman bisa gunakan kata kunci new ya di dalam default initializer ini. Jadi new kategori contohnya kita tambahkan ID-nya 0 contohnya di sini default kategori misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman panggil person sama dengan new person, gitu ya. Oh, sorry, bukan person maksud saya, product. New product. Nah, ini otomatis dia, kalau teman-teman tidak masukkan, gitu ya, maka dia pakai default value yang new kategori ini. Tahu, di sini kita coba vardam. Nah, langsung saja ya di sini. Kita running. Nah, lihat. Dia ada objek produk. Name-nya no name ya, tidak punya name. Lalu kategorinya, dia ada nih ID-nya 0. Name-nya default kategori. Nah, atau kalau kita masukkan default namanya misalnya iPad. Kita running. Kita lihat di sini name-nya iPad dan kategorinya tetap menjadi default kategori. Nah, atau kalau kita tambahkan di sini baru new kategori contohnya satu gadget. Nah, ketika di running baru dia berubah seperti ini. Jadi ini fitur yang lumayan menarik ya di PHP 8.1. Jadi kita sekarang bisa menggunakan kata kunci new untuk menambahkan default parameter ya. Nah, ini nggak cuma di constructor, teman-teman mau di dalam function juga boleh. Jadi kalau di sini kita bikin function misalnya say hello di sini, nah tipenya customer gitu ya. Nah, sama dengan new customer itu boleh. Kalau teman-teman mau, contohnya 0, name-nya no name, gendernya male contohnya. Nah, ini juga boleh ya. Say hello new contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini juga boleh kalau teman-teman mau. Jadi di sini kita bisa manggil contohnya say hello new
Di sini kosongkan langsung, kita running. Oh, kelas customer-nya belum kita import ya. Di sini customer. Coba running. Nah, hasilnya tidak ada error gitu ya. Nah, jadi bisa juga. Jadi default value untuk parameter bisa teman-teman sekarang tambahkan menggunakan new seperti ini. Sekarang kita bahas tentang pure intersection types. Di PHP 8 ya, itu diperkenalkan dengan yang namanya union types, di mana kita bisa membuat properties atau juga parameter yang bisa digunakan untuk beberapa tipe data. Nah, di PHP 8.1 itu terdapat yang namanya intersection types, di mana kita bisa membuat properties atau parameter yang wajib sesuai dengan beberapa tipe data yang kita mau. Nah, ini cocok ketika kita ingin menentukan misal parameter harus merupakan tipe data turunan dari beberapa interface misalnya. Nah, kalau union types itu menggunakan karakter ini ya, pipe ya. Nah, sedangkan intersection types itu menggunakan karakter n ya. Jadi kalau sekilas itu mirip kalau union types itu jadi seperti atau gitu ya. Jadi kalau kita punya tipe data 1, 2, 3, kalau pakai union types itu artinya boleh tipe data 1 atau 2 atau 3. Nah, sedangkan kalau intersection types itu menggunakan n, jadi intinya kalau ada tipe data 1, 2, 3 itu berarti parameternya harus turunan dari tipe data 1, 2, dan juga 3. Jadi tiga-tiganya harus compatible. Nah, sama seperti union types, untuk intersection types juga kita bisa gunakan untuk beberapa tipe data. Tidak ada batasannya ya. Silakan tambahkan saja n, tipe data apa, dan seterusnya. Oke, contohnya, kita punya sebuah interface misalnya ada hash brand, dan juga ada hash name. Kita akan buat dulu interface ini misalnya. Oke, kita buat di sini. Jadi di sini kita akan buat dulu ya. Saya akan buat PHP file namanya intersection types. Oke, kita bikin interface namanya hash brand ya. Lalu kita bikin interface lagi hash name. Oke, di sini kita bikin sebuah function getBrand, balikannya adalah string, lalu di sini kita bikin getName. Nah, selesai. Jadi kita bikin interface 2 ya. Oke, selanjutnya, misalnya kita mau bikin intersection types ya. Jadi simple, teman-teman cukup bikin sebuah parameter contohnya. Di sini parameter. Nah, teman-teman bilang di sini hash brand dan hash name. Artinya apa? Artinya value ini harus turunan dari hash brand dan juga hash name. Jadi kalau dia turunan hash brand doang gitu ya, tanpa hash name dia tidak bisa. Jadi dia harus dua-duanya. Harus hash brand dan juga hash name. Seperti ini. Nah, ini namanya adalah intersection types. Oke, kita coba. Oke, kita samakan tadi namanya apa? Print brand and name. Jadi di sini kita bikin sebuah function yang namanya print brand and name. Jadi di sini biasanya kan cuma satu ya, misalnya hash brand gitu ya. Nah, kita mau selain hash brand dia juga hash name misalnya ya. Jadi kita cukup tambahkan n hash name seperti ini. Oh, di sini misalnya value-nya. Nah, jadi bikinnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita pakai echo get brand dan juga get name-nya. Echo value get brand ya, tambahkan strip value get name. Tambahkan PHP and offline atau enter. Nah, jadi karena dia value-nya ini adalah hash brand dan juga hash name, jadi dia otomatis punya function get brand dari hash brand dan juga get name dari hash name. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman sekarang panggil gitu ya, print brand and name, nah di sini value-nya teman-teman contohnya echo, nah ini nggak bisa. Kalau teman-teman coba running, nah ini error ya, dia itu harus hash brand dan juga hash name. Sedangkan kita kirimnya berupa string. Jadi gimana? Jadi caranya ya teman-teman perlu bikin sebuah kelas berarti ya. Kelas yang implement hash brand dan juga hash name. Seperti ini. Jadi contohnya car gitu ya. Kita bikin di sini private string brand dan juga name. Lalu kita bikin konstruktornya. Lalu kita bikin get brand. Lalu kita bikin get name.
Lalu di sini kita implement hashBrand dan juga hasName. Nah, karena char itu implement hashBrand dan juga hasName, jadi harusnya kita bisa menggunakan print brand and name, di sini new car. Carnya di sini brandnya misalnya Toyota, name-nya misalnya Avanza. Nah, seperti ini. Ini boleh. Contohnya di sini Honda, misalnya Mobilio. Nah, kalau ini bisa. Kenapa? Karena car itu adalah turunan dari hashBrand dan juga hasName. Kalau coba running, nah dia keluar seperti ini. Nah, jadi ini adalah intersection types. Jadi kalau teman-teman mau memaksa sebuah parameter itu harus tipe data apa dan juga tipe data apa gitu ya, wajib semuanya. Nah, teman-teman bisa gunakan intersection types. Jadi ini hampir kebalikan dari union. Kalau union kan milih ya, mau hashBrand atau hasName gitu ya kalau union. Tapi kalau intersection types ini wajib semuanya. Sekarang kita bahas tentang never return type. Sebelumnya kita tahu ada kata kunci yang namanya void ya, untuk digunakan pada return value. Nah, kata kunci void biasanya digunakan untuk menandai sebuah function bahwa dia tidak mengembalikan value apapun. Nah, sekarang di PHP 8.1 terdapat return value tipe baru, yaitu adalah never. Never ini merupakan penanda bahwa sebuah function tidak akan mengembalikan value, tapi juga gitu ya, jadi lebih dari void. Kalau void itu cuma dia tidak mengembalikan value. Nah, kalau never, itu selain dia tidak mengembalikan value, function ini akan throw exception, atau akan menghentikan eksekusi script dengan memanggil function die, exit, atau trigger error. Jadi ketika teman-teman manggil sebuah function, lalu return value-nya adalah never, itu pasti dia itu akan menghentikan script, entah itu berupa exception, atau bahkan dia manggil die, exit, atau trigger error. Nah, never ini cocok ketika kita ingin membuat sebuah function yang setelah kita manggil functionnya, kita ingin menghentikan eksekusi kode programnya. Nah, contohnya kalau teman-teman misalnya sudah belajar PHP web, ketika kita bikin sebuah function untuk melakukan redirect, nah kita kan mau ketika redirect gitu ya halamannya, kita nggak mau mengeksekusi kode program selanjutnya. Nah, ini cocok teman-teman gunakan never. Jadi setelah kita manggil function redirect itu, otomatis kode programnya berhenti, dia langsung melakukan redirect. Oke, jadi contohnya kita bikin sebuah function yang namanya stop, lalu di sini return value-nya adalah never. Nah, never ini menandakan bahwa ketika kita manggil stop ini berarti dia tidak mengembalikan value apapun, jadi tidak ada return value-nya. Lalu never itu memberitahu bahwa ketika kita manggil function ini, maka di dalam sini akan ada penghentian kode program, contohnya menggunakan exit, atau die, atau throw exception, contohnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman manggil stop, lalu di bawahnya ada kode program lagi, ini bisa dipastikan bahwa kode program di bawahnya itu tidak akan dieksekusi lagi. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita buat file namanya never. Jadi kita bikin sebuah function namanya stop. Return-nya adalah never. Lalu di sini ya, kalau teman-teman lihat, coba running gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita coba di sini lakukan echo misalnya ya. Lalu di sini stop. Nah, biasanya untuk never kita akan manggil yang namanya misalnya di sini die atau exit gitu ya, atau trigger error, atau misalnya throw exception. Contohnya di sini saya mau pakai exit saja. Seperti ini. Nah, artinya ketika kita panggil stop gitu ya, lalu teman-teman coba di sini echo oops gitu ya. Nah, ini bisa dipastikan yang di bawah ini tidak akan dieksekusi. Karena ketika kita setelah memanggil stop, otomatis di sini ada exit-nya. Ketika kita running, nah lihat dia cuma nyampe stop saja di sini, stop. Lalu dia exit. Jadi never ini penanda ya untuk memberitahu kepada siapapun yang manggil function ini, bahwa setelah manggil function ini, sudah dipastikan akan berhenti script-nya. Atau akan terjadi exception. Jadi kalau void itu bedanya biasanya tidak manggil exit. Jadi sebenarnya ini cuma penanda aja ya untuk memberitahu. Nah, lihat. Kalau void kan setelah stop, ya dia tetap dieksekusi ke bawahnya. Tapi kalau misalnya never, nah, jadi kasusnya seperti ini. Sebenarnya bisa aja teman-teman nggak manggil exit seperti ini. Nah, lihat. Tapi nanti dikasih tahu gitu ya. Teman-teman bikin sebuah function never gitu ya. Tapi ternyata never-nya ini dia tidak
menghentikan kode programnya. Jadi kalau never, dia wajib menghentikan kode programnya. Entah itu exit, die, atau throw exception. Kita running lagi, nah selesai seperti ini. Jadi ini return value baru ya di PHP 8.1, yaitu never. Sekarang kita bahas tentang final class constants. Sebelumnya, saat kita membuat constant di parent class, itu kita bisa lakukan override di child class-nya. Nah, di PHP 8.1 itu sekarang kita bisa menambahkan kata kunci final di sebuah constant. Nah, secara otomatis kalau kita tambahkan kata kunci final di dalam constants-nya, maka otomatis dia tidak bisa di-override lagi di child-nya. Jadi kadang-kadang sebelumnya ya, sebelum PHP 8.1 ini kadang-kadang kita bikin constant, tiba-tiba di-override sama child class-nya. Jadi ini sangat berbahaya gitu ya. Nah, sekarang ini tidak bisa di-override lagi kalau teman-teman tambahkan kata kunci final. Jadi untuk mengamankannya, biar tidak bisa di-override lagi di kelas turunannya, teman-teman bisa gunakan kata kunci final. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kita punya kelas yang namanya foo. Lalu kita bikin sebuah konstan xx misalnya. Lalu di sini foo. Nah, ketika teman-teman bikin bar, dia extend foo. Nah, sebelumnya itu bisa di-override seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahkan kata kunci final untuk memastikan bahwa dia tidak bisa di-override oleh turunannya. Oke, kita coba ya. Jadi kita bikin di sini file final constant. Kita bikin kelas foo, misalnya di sini kita bikin const xx ya, foo. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin bar, lalu di sini extend foo. Jadi di sini kita bisa melakukan override seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman vardam, misalnya bar xx, nah dia hasilnya menjadi bar seperti ini. Nah, kecuali kalau teman-teman tidak override gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini hasilnya foo. Karena dia di-inherit atau diturunkan dari si foo-nya. Nah, tapi sayangnya ini bisa di-override, sehingga konstansnya itu berubah. Karena biasanya konstans itu idealnya ya nggak berubah gitu ya. Nah, untungnya di PHP 8.1 kita bisa tambahkan kata kunci final. Otomatis dia tidak bisa di-override di bawahnya. Ini otomatis error. Jadi kalau teman-teman coba jalankan, nah dia error. Jadi xx cannot override final constant foo xx. Jadi dia tidak bisa melakukan override. Jadi ini tidak bisa di-override. Jadi otomatis dia selalu dapat yang parent-nya. Jadi kata kunci final di dalam constant itu bisa kita tambahkan sekarang di PHP 8.1. Selesai sudah tentang materi fitur baru di PHP 8.1. Sebenarnya masih ada fitur-fitur baru lainnya, cuma memang fiturnya mungkin lebih sederhana lagi ya. Jadi teman-teman tidak perlu saya jelaskan lagi, karena teman-teman bisa langsung lihat saja di linknya. Jadi ini adalah halaman rilis untuk fitur baru PHP 8.1. Teman-teman bisa lihat di sini fiturnya apa saja. Nah yang tadi ya sudah kita bahas seperti enum gitu ya, read only, first class, dan yang lain-lain. Nah, masih ada banyak di bawah sini ya. Nah, ini tipe-tipe sederhana aja. Contohnya performance-nya lebih improve ya sekarang di PHP 8.1 misalnya. Oh, di sini ada beberapa kelas baru dan juga interface atau juga function baru. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, di sini ada yang deprecation ya, atau contohnya yang sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kalau teman-teman bandingkan, contohnya kalau menggunakan PHP 8.1 dan juga PHP 8, itu kalau menggunakan WordPress dia lebih cepat berapa persen, atau menggunakan Symfony dia lebih cepat berapa persen. Jadi di sini teman-teman bisa baca detailnya. Oke, jadi mungkin sekian aja ya tentang kelas fitur baru di PHP 8.1, tidak terlalu panjang ya, hanya 1 jam saja. Nah, kalau teman-teman misalnya ada kritik atau saran atau ada pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di kelas-kelas PHP atau kelas-kelas lain selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.